Breaking news. Bias gender masih terjadi di dunia kerja. Manajer perekrutan tidak yakin para perempuan yang sempat berhenti dan ingin kembali bekerja memiliki kualitas memadai dengan perkembangan zaman. Karena pandangan inilah, para perempuan harus menghadapi diskriminasi di dunia kerja. Survei terhadap 22.000 perusahaan dan profesional perempuan di Asia menunjukkan 48% di antara mereka mengaku tidak mendapat kesetaraan gaji. 38% pekerja perempuan bahkan mengaku kurang mendapat kesempatan meningkatkan karir. Beberapa hiring manager dan perusahaan yang sangat penting buat mereka itu waktu mencari kandidat adalah kandidat yang bisa berkontribusi dari hari pertama, yang mereka namakan perfect fit gitu loh. Jadi banyak wanita-wanita yang mungkin sudah meninggalkan pekerjaan dianggap sudah tidak up to date lagi dengan tren industri yang terakhir. Masih dari survei Robert Walters, Indonesia belum memiliki ekosistem yang berpihak pada perempuan, khususnya yang sempat berhenti bekerja. 44% manajer perekrutan tidak akan mempekerjakan perempuan yang sempat cuti untuk mengurus anak atau mengejar pendidikan. Tak jarang, para perempuan yang sempat berhenti bekerja kesulitan saat bernegosiasi. Sebenarnya kekhawatiran sih ada sedikit, tapi sama aku percaya gini, aku punya kemampuan kok, aku punya background, jadi aku punya pengalaman, dan aku lihat teman-temanku walaupun sudah berumur, sudah punya anaknya udah gede, mereka masih bisa diterima di tempat yang lain berdasarkan pengalaman dari mereka dapat. Aku kemarin baru terakhir interview, cuma dalam 3 orang interview aku tuh nanya gini, apakah bersedia untuk overtime? Jadi aku juga jawabnya gini, saya akan mengaktifkan kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kalau bisa overtime, oke. Tapi ya mungkin nggak akan tiap hari untuk overtime-nya. Satu hal yang mungkin tak masuk dalam hitungan perekrut. Perempuan yang ingin kembali bekerja rata-rata memiliki motivasi tinggi saat memutuskan kembali mencari gaji di sebuah perusahaan. Meski manajer perekrutan tidak menempatkan perempuan sebagai prioritas untuk dipekerjakan setelah sempat berhenti, namun kurangnya SDM memberikan kesempatan lebih besar kepada kaum perempuan untuk kembali bersaing dengan catatan memiliki kompetisi yang memadai dan up to date. Masih serta dengan Adrian Gatun, Kompas TV, Jakarta. Pada tahun 2021 lalu, Indonesia meraih predikat sebagai negara ketimpangan gender tertinggi se-ASEAN. Menurut data UNDP, skor indeks ketimpangan gender di Indonesia bahkan ada di atas rata-rata dunia yang sebesar 0,436 poin. Itu tidak dapat kita pungkiri bahwa di Indonesia masih banyak hambatan dalam pendekatan kesetaraan gender. Kenapa? Karena adanya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, perlindungan hukum yang dirasakan masih kurang, dan adanya budaya adat istiadat yang bias akan gender. Terima kasih. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Mana? Aduh. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan pada perempuan telah mengalami penurunan, yaitu 55,920 kasus atau 12% dibanding dengan tahun 2022. Dalam kegiatan penurunan angka ketidaksetaraan gender yang ada di Indonesia,
pemerintah telah melakukan upaya, yaitu memperbanyak tenaga kerja untuk perempuan di dalam bidang ekonomi dan juga memperbanyak tenaga kerja di dalam bidang pemerintahan. Terima kasih.